Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Anissa, NIM saya S1S1 18042. Nah, pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yang dimana pembahasannya itu mengenai the history of UML, kemudian usage, diagrams, ada struktur diagram yang terdiri dari the class diagram, the object diagram, the package diagram, kemudian ada behavior diagram yang terdiri dari the use case diagram, the state machine diagram, the activity diagram, dan the sequence diagram. Oke, mungkin langsung saja pada pembahasan the history of UML. Jadi, pengenalan konsep berorientasi objek dalam teknologi informasi berasal dari karya awal 1960-an. Nah, ide pertama diimplementasikan dalam sistem seperti Sketchpad yang menawarkan pendekatan komunikasi grafis baru antara manusia dan komputer. Saat ini, bahasa pemrograman Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek pertama. Nah, Simula ini terutama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak simulasi dan tidak terlalu luas digunakan. Ini sudah termasuk konsep seperti kelas, objek, pewarisan, dan pengikatan dinamis. Nah, pengenalan konsep-konsep ini adalah awal dari sebuah revolusi dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam dekade berikutnya, diikuti banyak bahasa pemrograman berdasarkan berorientasi objek paradigma, termasuk bahasa seperti C++, dan juga berisi banyak konsep penting dari bahasa pemrograman modern dan masih digunakan sampai sekarang. Nah, saat ini UML adalah salah satu berorientasi objek grafis yang paling luas bahasa pemodelan. UML cocok untuk memodelkan hubungan objek yang kompleks dan proses dengan konkurensi. Dan UML adalah bahasa pemodelan tujuan umum yang berarti bahwa penggunaannya tidak terbatas pada area aplikasi tertentu. UML menyediakan bahasa dan konsep pemodelan dan notasi grafis intuitif untuk memodelkan berbagai area aplikasi, memungkinkan sistem perangkat lunak menjadi ditentukan, dirancang, divisualisasikan, dan didokumentasikan. Hasil dari pemodelan dengan UML adalah model grafis yang menawarkan tampilan yang berbeda dari suatu sistem dalam bentuk berbagai diagram. Kemudian, tujuan dan fungsi dari UML. Nah, yang pertama itu dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Kemudian yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Kemudian yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau berbagai sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Kemudian tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Kemudian mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Kemudian pada tahun sebelumnya, 1999, Grady Booch, Ivar Jacobson, dan James Rambold telah menggabungkan ide dan pendekatan mereka pada konferensi OOPSLA. OOPSLA ini merupakan singkatan dari Object Oriented Programming, System Language and Application. Nah, sejak itu Booch, Jacobson, dan Rambold sering disebut dengan Three Amigos. Nah, ini dia tujuan dari Three Amigos itu. Yang pertama itu penggunaan konsep berorientasi objek untuk mewakili sistem yang lengkap daripada hanya satu bagian dari perangkat lunak. Kemudian yang kedua itu pembentukan hubungan eksplisit antara konsep pemodelan dan
kode program yang dapat dieksekusi, kemudian pertimbangan faktor, penskalaan yang melekat pada sistem yang kompleks dan kritis, kemudian pembuatan bahasa pemodelan yang dapat diproses oleh mesin tetapi juga dapat dibaca oleh manusia. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai usage. Nah, UML tidak terikat pada alat pengembangan tertentu, bahasa pemrograman tertentu, atau platform target tertentu, di mana sistem yang akan dikembangkan harus digunakan. Nah, UML juga tidak menawarkan proses pengembangan perangkat lunak. UML ini sebenarnya memisahkan bahasa pemodelan dan metode pemodelan, yang terakhir dapat didefinisikan berdasarkan proyek spesifik atau perusahaan tertentu. Namun, konsep bahasa UML mendukung proses iteratif dan inkremental. UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh pengembangan perangkat lunak. Penggunaan dalam proses pengembangan perangkat lunak pada semua tahap dikembangkan, konsep bahasa yang sama dapat digunakan dalam notasi yang sama. Dengan itu, sebuah model dapat disempurnakan secara bertahap. Model tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa pemodelan lain. Ini memungkinkan proses pengembangan perangkat lunak yang berulang dan bertahap. UML ini sangat cocok untuk berbagai area aplikasi dengan persyaratan berbeda mengenai kompleksitas, volume data, waktu nyata, dan lain-lain. Nah, ini dia merupakan langkah-langkah penggunaan UML menurut Hendery 2008. Nah, yang pertama itu kita buat terlebih dahulu daftar bisnis proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul. Kemudian kita petakan use case untuk setiap bisnis proses ini untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement constraints dan catatan-catatan lain. Kemudian kita membuat deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. Kemudian kita definisikan requirement lain non-fungsional, security, dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Kemudian berdasarkan use case diagram, mulailah kita membuat activity diagram. Kemudian mendefinisikan objek-objek level atas package atau domain dan buatlah sequence atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan. Jika sebuah use case memiliki kemungkinan alur normal dan error, maka kita buat lagi satu diagram untuk masing-masing alur. Kemudian kita membuat rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case. Kemudian berdasarkan model-model yang sudah ada, kita buat lagi kelas diagram. Nah, setiap package atau dominan dipecah menjadi hierarki kelas lengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap kelas dibuat unit tes untuk menguji fungsionalitas kelas dan interaksi dengan kelas lain. Kemudian setelah kelas diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen-komponen. Karena itu, buatlah komponen diagram pada tahap ini juga. Definisikan tes integrasi untuk setiap komponen, meyakinkan ia bereaksi dengan baik. Kemudian kita perhalus deployment-nya, diagram yang sudah dibuat itu, kemudian detailkan kemampuan dan requirement perintil lunak, sistem operasi, jaringan, dan sebagainya. Kemudian petakan komponen ke dalam node. Kemudian kita mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pendekatan use case, dengan meng-assign setiap use case kepada tip pengembangan tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan tes. Kemudian yang kedua itu pendekatan komponen, yaitu meng-assign setiap komponen kepada tim pengembangan tertentu. Nah, kemudian ini dia penggunaan dari UML. UML tidak terikat pada alat pengembangan khusus, pemrograman khusus bahasa, atau platform target tertentu, di mana sistem akan dikembangkan yang harus digunakan. UML ini sebenarnya memisahkan bahasa pemodelan dan pemodelan metode.
UML dapat digunakan secara konsisten di seluruh pengembangan perangkat lunak. UML sangat cocok untuk berbagai area aplikasi dengan perbedaan persyaratan mengenai kompleksitas, volume data, waktu nyata, dan lain-lain. Elemen model UML dan penggunaannya yang benar ditentukan dalam metamodel UML. Nah, kemudian selanjutnya pada pembahasan diagram. Nah, dalam UML, sebuah model direpresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Nah, sebuah diagram memberikan pandangan bagian dari realitas yang dijelaskan oleh model. Dalam versi 2.4.1 saat ini, UML menawarkan 14 diagram yang menggambarkan baik struktur atau perilaku sebuah sistem. Diagram perilaku termasuk diagram interaksi yang pada gilirannya terdiri dari 4 diagram. Diagram biasanya dikelilingi oleh persegi panjang dan segi 5 di pojok kiri atas. Nah, ini dia contoh diagram UML. Oke, selanjutnya masuk ke struktur diagram. UML menawarkan 7 jenis diagram untuk memodelkan struktur sistem dari perspektif yang berbeda. Perilaku dinamis dari elemen yang bersangkutan, yaitu perubahannya dari waktu ke waktu, tidak dipertimbangkan dalam diagram. Nah, adapun 7 jenis diagram pada UML, yaitu yang pertama ada class diagram, yang kedua ada object diagram, yang ketiga ada package diagram, yang keempat ada component diagram, yang kelima ada composition structure diagram, yang keenam ada deployment diagram, yang ketujuh ada profile diagram. Kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan 3 jenis diagram saja, yaitu the class diagram, the object diagram, dan the package diagram. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu the class diagram. Jadi, kelas diagram atau diagram kelas ini merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Nah, pada kelas diagram desain, modelnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program MVC pattern, model view controller, di mana terdapat kelas boundary sebagai kelas interface, kelas control sebagai tempat ditemukannya algoritma, dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data dan inquiry program. Nah, konsep diagram kelas berasal dari pemodelan data konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep-konsep ini digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Nah, misalnya berdasarkan gambar diagramnya ini, dalam kelas dapat dimodelkan bahwa kelas mata kuliah, mahasiswa dan profesor terjadi dalam suatu sistem. Profesor mengajar kursus dan siswa menghadiri kursus. Mahasiswa dan profesor memiliki properti yang sama karena keduanya ini merupakan anggota kelas person. Nah, yang dimana hal ini dinyatakan dengan hubungan generalisasi. Nah, kemudian yang kedua ini the object diagram. Ini merupakan sebuah objek diagram yang menunjukkan snapshot konkret dari status sistem pada eksekusi waktu tertentu. Nah, pada diagramnya ini dia menunjukkan bahwa seorang Profesor Henry Foster mengajar kursus pemodelan berorientasi objek OOM dan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, kemudian yang ketiga, the package diagram. Nah, diagram paket atau the package diagram ini mengelompokkan diagram atau elemen model
menurut sifat umum seperti kohesi fungsional. Nah, berdasarkan diagramnya ini, misalnya di Universitas Sistem Administrasi dapat diperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan administrasi aspek. Paket sering terintegrasi dalam diagram lain daripada menjadi ditunjukkan dalam diagram terpisah. Nah, kemudian behavior diagrams. Dengan diagram perilaku, UML menawarkan infrastruktur yang memungkinkan untuk mendefinisikan perilaku secara rinci. Perilaku dapat ditentukan melalui tindakan suatu objek atau hasil dari interaksi antara beberapa objek. Hal ini mempengaruhi bagaimana keadaan objek berubah dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama di sini, the use case diagram. Dalam administrasi universitas sistem, misalnya ini fungsionalitas pendaftaran akan menjadi kasus penggunaan digunakan oleh siswa. Oke, yang kedua, the state matching diagram. Nah, ini dia sebagai contoh seseorang dalam keadaan log out saat pertama kali mengunjungi sebuah website. Nah, perilakunya ini dia dapat direpresentasikan dalam UML menggunakan diagram state matching. Nah, diagram ini dia menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk keadaan dan keadaan yang mungkin transisi yang dipicu oleh berbagai peristiwa. Nah, kemudian yang ketiga ini the activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram ini menunjukkan tindakan mana yang diperlukan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Diagram aktivitas menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengkoordinasikan tindakan yang membuat suatu kegiatan, yaitu suatu proses. Nah, kemudian yang keempat, the sequence diagram. Sequence diagram ini merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti yang tertera pada use case diagram ini. Nah, diagram urutan menggambarkan interaksi antara objek untuk mengisi tugas tertentu, misalnya pada pendaftaran ujian di Universitas Sistem Administrasi. Nah, berbagai konstruksi untuk mengontrol urutan kronologis, pesan, serta konsep untuk modularisasi memungkinkan untuk memodelkan interaksi yang kompleks. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai bab 2 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.